Halo friends Dr. B, beberapa pekan yang lalu kita semua sempat dikejutkan oleh meninggalnya Ashraf Sinclair. Beliau masih muda, rajin berolahraga, tapi terdengar meninggal karena masalah jantung. Nah, bersama saya sekarang sudah ada dokter cantik, Dr. Ayu Tia, spesialis jantung dan pembuluh darah. Bukan hanya parasnya yang cantik, tapi juga beliau juga sangat pintar sekali. Luar biasa loh. Jadi saya sangat beruntung ditemani oleh Dr. Ayu hari ini. Beliau akan mengupas tuntas kira-kira permasalahan apa yang terjadi pada Ashraf Sinclair dan bagaimana cara kita mencegah juga jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita sendiri atau orang-orang yang kita sayangi. Selamat siang Dr. Ayu. Selamat siang Dr. B. Dr. B sahabatku loh dulu Yeah. S1. Jadi beberapa pekan lalu kan kita semua dikejutkan ya dok oleh meninggalnya Ashraf Sinclair. Menurut kajian dokter, kira-kira masalah jantung apa yang paling sering terjadi pada generasi muda, ya bukan mereka yang sudah berusia tua, tapi generasi muda yang bisa menyebabkan kematian yang mendadak. Kira-kira ada kasus-kasus apa saja dok? Oke, jadi ini kita ngomongnya mengenai kasus jantung dulu ya, karena Ya. saya kan jantung. Jadi kalau sebenarnya yang bikin sudden death itu bisa macam-macam. Yang paling sering tentu saja serangan jantung. Ya. Well, serangan jantung, pasienku paling muda 27 tahun itu udah ada yang pasang 2 Oh, ring iya. gitu. 27 tahun. 27 tahun. Oke. Jadi basically laki-laki pada usia berapapun ada risiko untuk kena serangan jantung. Oke. Tapi selain serangan jantung ada nggak sih alasan lain atau penyebab jantung lainnya yang bisa menyebabkan kematian mendadak? Tentu saja ada. Misalnya aritmia. Aritmia itu adalah irama jantung yang tidak teratur. Oke. Irama jantung dia teratur misalnya tadinya duk jadi duk Ya, gitu ya. betul. Oke. Jadi agak dangdutan dikit Oke, gitu ya jantungnya. mm-hmm. Atau dia nggak dangdutan tapi misalnya dia channelopati. Jadi ada channel-channel listriknya lah yang memang gangguan secara genetik. Jadi itu benar-benar ya sudden death aja. Dan itu ininya. tidak terdeteksi dari awal. Kalau kita medical check up bisa terdeteksi. Oke, Tapi jadi medical bukan check up ya betul, penting. Tapi bukan berarti pasien yang dengan Brugada ada selalu keluhan. Oke, apa tadi dok? Brugada Misalnya salah satu ya yang Ah. paling kita takuti yang sudden death itu adalah kalau aritmia adalah Brugada. Jadi Brugada not necessarily harus ada nyeri dada, sesak nafas, enggak, tapi begitu Anda medical check up dan terlihat EKG atau rekam listriknya memang ada kelainan, pasti itu kita langsung follow up terus gitu. Baik. Jadi apakah pasien-pasien dengan Brugada syndrome ini atau aritmia secara genetik bawaan ini biasanya mereka merasakan sesuatu nggak sih sehari-harinya? Belum tentu. Makanya, Makanya itu oke. medical check up penting. Tapi biasanya memang ada faktor genetik. Kan ini genetik. Jadi ada faktor riwayat keluarga di mana ada yang meninggal mendadak. Baik, Gitu. Oke. Jadi kalau ada riwayat keluarga meninggal mendadak, nggak jelas apa penyebabnya, sebaiknya lebih diperhatikan. Jangan-jangan ada faktor genetik yang sudah bawaan dari lahir, ternyata nggak kedeteksi gitu ya Betul. dok ya. Oke. Nah untuk yang serangan jantung di usia muda, kira-kira faktor resikonya apa saja supaya maksudnya kalau kita punya faktor resiko kayak gitu harus lebih hati-hati gitu Oke. loh. Ha. Jadi faktor resiko untuk serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu ada 2 hal yang bisa kita bagi secara besarnya. Satu modifiable yang bisa kita kontrol, satu lagi non modifiable. Yang modifiable contohnya misalnya darah tinggi, ya kita bisa ngatur darah tinggi kita bisa terjaga atau tidak. Diabetes atau kencing manis, gula darah, kadar gula darah dalam darah tinggi. Lalu kolesterol, rokok. Oke. Rokok, terus udah gitu misalnya stres, kurang Oke. istirahat, banyak hal sih sebenarnya yang bisa itu. Jadi itu faktor-faktor yang modifiable. Oke. Nah kalau non modifiable laki-laki, Non modifiable yang nggak bisa kita ubah yes, ya. betul. Ha. Kalau non modifiable laki-laki usia berapapun pasti risikonya tinggi. Oke. Namun tentu saja usia itu juga sangat mempengaruhi. Walaupun bukannya berarti usia muda tidak mungkin serangan jantung, tapi resiko makin usia pasti risikonya makin tinggi. Oke. Gitu. Terus satu lagi
seks jenis kelamin. Laki-laki memiliki resiko lebih tinggi daripada perempuan selama perempuan itu masih menstruasi. Ya karena gitu. Ada hormon estrogen jadi ada hormon estrogen pada wanita yang belum menopause yang ternyata bermanfaat untuk melindungi jantung gitu ya dok. Nah kira-kira nih kan kalau biasa selalu dikatakan harus olahraga supaya kamu jangan gampang sakit supaya. Nah kira-kira tapi meninggalnya Ashraf Sinclair ini juga dikaitkan dengan pola hidupnya yang memang sebenarnya sangat baik ya. Beliau rajin berolahraga gitu, bahkan dengar-dengar itu habis crossfit gitu. Sebenarnya apakah itu jangan-jangan jadi pemicu atau karena olahraga ini seringkali dihubungkan dengan dikatakan sebagai pisau mata dua gitu, bisa bermanfaat, bisa membunuh. Nah, ada olahraga tertentu yang sebaiknya dihindari atau bagaimana dok? Ya, jadi ini booming banget ya kemarin gara-gara ini orang-orang jadi pada bilang nggak usah olahraga deh apa segala macam. Actually jantung itu butuh olahraga loh, jangan sampai gara-gara ini terus begitu kita jadi malah nggak olahraga. Nah, tapi tentu saja olahraga yang bagaimana yang kita butuh. Sebenarnya yang paling baik adalah balik lagi ke medical check up karena ketika medical check up apalagi ada treadmill test, ada EKG, nanti ada kita lihat faktor-faktor risiko dan di situ kita bisa lihat kemampuan jantung Anda, kebugaran jantung Anda bagaimana. Jangan tiba-tiba nggak pernah olahraga, tiba-tiba langsung misalnya olahraga yang sangat berat, yang high intensity, itu bahaya banget karena jantungnya belum tentu bisa untuk mengkompensasi tersebut. Jadi ketika medical check up kita penting banget tuh tahu heart rate response, misalnya respon dari detak jantung, respon dari tekanan darah, kebugaran kita, dan dari treadmill test tersebut kita bisa lihat olahraga-olahraga apa yang boleh buat kita. Nah itu bisa ditanyakan ke dokter medical check up-nya, apalagi kalau medical check up dengan dokter jantung, itu nanti dokter jantungnya punya data-datanya olahraga apa yang boleh, olahraga apa yang belum boleh saat ini. Hal-hal yang seperti itu tuh penting banget. Jadi nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung olahraga berat gitu. Terus juga nggak bisa, saya udah 2 minggu, ini banyak kejadian ya pasienku. Saya 2 minggu nggak olahraga dok, jadi abis ini saya olahraga dikejar 2 minggu itu dalam 1 hari, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus capek jantungnya ya. Harus continue dengan intensitas yang low to moderate gitu. Baik. Kira-kira medical check up sendiri frekuensinya harus berapa kali dalam 1 tahun idealnya? Kalau usia 40 tahun ke atas harus setahun sekali. Karena treadmill test itu memang harus dilakukan setahun sekali. Tapi kalau misalnya di bawah 30 tahun sebenarnya boleh 5 tahun sekali kok, terutama untuk laki-laki. Namun kalau memang ada faktor-faktor risiko, misalnya keluarga dan lain-lain, bisa dinaikkan setahun sekali. Nah, untuk tadi kan kalau Brugada sindrom itu nggak ada gejala dan harus dideteksinya lewat medical check up. Kalau heart attack atau serangan jantung, kira-kira ada nggak gejala yang bisa mungkin diwaspadai? Jadi gejala heart attack atau serangan jantung sebenarnya nyeri dada. Nyeri dadanya itu sebenarnya dia nggak bisa ditunjuk dengan 1 jari. Biasanya tuh pasien ngerasa kayak ditindih atau kayak benda berat gitu, atau kadang-kadang panas seperti terbakar. Panas di dada. Yes. Gitu. Nah ada penjalaran, biasanya penjalarannya ke lengan, ke leher, ke punggung, ya. Dan harus sebelah kiri kah atau bisa kanan kiri? Yang khas sebelah kiri. Menjalar dari dada kiri, nyeri dada, menjalar ke lengan, ya, ke leher, ke punggung seperti itu. Biasanya disertai oleh mual, muntah, keringet dingin. Keringet dinginnya tuh yang benar-benar bukan keringet dingin kecil-kecil gitu ya, tapi keringet dinginnya tuh yang basah baju, sapu baju tuh bisa diperes gitu. Gitu. Nah itu kalau udah seperti itu udah langsung tanpa delay langsung bawa ke rumah sakit. Dan itu biasanya terjadi semua gejala ini berbarengan, nggak 2 dari 3 atau 1 dari? Bisa 2 dari 3, anything gitu. Sebenarnya ini yang tadi saya sebutkan adalah gejala yang khas. Ya, tapi kalau misalnya pada orang tua
pada orang dengan diabetes, pada orang pada wanita itu kadang-kadang gejalanya tidak khas. Jadi balik lagi medical check up penting gitu, karena kadang-kadang pasien ngerasa cuman nggak enak aja, tiba-tiba udah ada sumbatan gitu. Apalagi pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko. Oke, Friends Dr. B, tadi kami sudah membahas kupas tuntas misteri atau kemungkinan penyebab kematian Ashraf Sinclair. Jangan lupa untuk tetap stay tune karena berikutnya akan ada video membahas bagaimana menjaga supaya jantung Friends Dr. B tetap dalam keadaan optimal dan keadaan sehat, masih bersama dengan Dr. Aditya. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video-video selanjutnya. Saya Dr. B, best for your health.